apabila ada argumentasi yang dibangun oleh orang lain, ukurannya adalah logika dan masuk akal atau tidak. Ukurannya adalah akal, tidak dibuktikan dengan panca indera. Kalau ilmu, Pak Pulungan atau sahabat Pulungan dan teman-teman sekalian, kalau ilmu sudah melewati yang namanya penelitian, pembuktian secara panca indera. Misalkan ada vaksin sekarang, katakanlah bius, yang apabila misalkan 5 cc diberikan dewasa dalam tempo setengah jam kemudian, maka dia akan lemas dan tidak sadar. Hanya dibuktikan oleh cairan. Tapi bila bilang Aristoteles bahwa yang etis itu adalah serba tengah. Saya ulang, yang etis itu adalah serba tengah. Contoh, dermawan adalah antara pelit dengan boros. Saya ulang, orang yang dermawan adalah antara pelit dengan boros. Contohnya mana itu? Ada akal. Adakah barangnya? Ada. Tapi kalau dikatakan nanti orang Padang itu misalkan pelit, dan orang Jawa itu boros, di tengah-tengahnya adalah orang Melayu, nah itu bukan filsafat. Karena itu adalah sudah sampai ke ranah verifikasi melalui panca indera. Itu sudah ilmu. Kalaupun itu benar gitu ya. Tapi selagi dia pada tataran konsep ontologi, apa tadi? Serba tengah, yang dikatakan orang yang satria itu antara penakut dengan membabi buta. Saya yakin sudah pernah melihat babi, dan babi itu sifatnya nyeruduk, terlalu berani, artinya dengan penakut maka di tengah-tengahnya adalah satria. Nah itu akal semua. Nanti ada mengatakan yang etis itu adalah yang mengakui dan memahami seseorang berdasarkan naturnya. Apa itu? Kalau berlapar-lapar itu adalah tidak sesuai dengan sifat alamiah manusia, maka puasa itu tidak benar. Nah itu adalah ukuran akal manusia. Tetapi di dalam Al-Quran, kita tidak yakin dengan hanya akal manusia karena kita percaya bahwa kebenaran itu dari Allah sehingga kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Surat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu given. Nah, tidak berhenti di kebenaran akal, tetapi harus bersandar kepada Al-Quran. Ada pengakuan terhadap itu. Jadi itu adalah salah satu cirinya rasional, masuk akal, sistematis, runtun, spekulatif, pembuktian kebenarannya adalah secara akal, dan universal adalah masih umum. Tidak khusus. Kalau ilmu itu adalah khusus, pembuktiannya adalah panca indera, sedangkan yang sistematis juga sama. Nanti kalau namanya kebenaran agama absolut, apa itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan, tidak perlu dibantah. Mau masuk akal atau tidak masuk akal harus dilaksanakan. Saya pikir itu yang menjadi cirinya. Jadi sesungguhnya kita adalah orang yang cinta ilmu dan selalu ingin sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan kekuatan adalah power operation, yaitu kekuatan alasan argumentasi seseorang. Sementara mungkin mungkin ada yang lebih tajam, moderator. Oke, siap, terima kasih. Ya siap, kasih Bapak. Cukup menarik Bapak. Ini ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu, apakah filsafat dapat menjawab
Baik, sambil menunggu, apakah filsafat itu bisa menyelesaikan persoalan bahwa semua ilmu adalah dibangun atas dasar filsafat. Maka dikatakan bahwa ilmu itu adalah induk, filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Kenapa? Kita tahu dulu hakikat manusia itu, bahwa hakikat manusia itu terdiri dari roh, jasad, dan spiritualnya. Maka kemudian kita membentuk yang namanya filsafat pendidikan. Oh maaf, ilmu pendidikan. Setelah kita tahu hakikat manusia, maka kita membuat kurikulum bagaimana mencerdaskan akalnya, bagaimana mencerdaskan spiritualnya, bagaimana menguatkan fisiknya. Jadi falsafah itu adalah induk dari segala ilmu, karena di atas filsafat itulah dibangun segala ilmu. Ada ilmu pengetahuan yang tidak memiliki falsafat, maka ada falsafat ekonomi, ada falsafat pendidikan, ada falsafat negara, kayak gitu. Ada falsafat hukum. Setelah tahu hakikat dari manusia itu, baru kemudian dibangun ilmu pengetahuan sesuai dengan kepentingan apa yang menjadi hakikat manusia itu. Nah, pertanyaannya adalah apa filsafat yang sekarang itu bisa menyelesaikan manusia, menyelesaikan persoalan manusia? Saya melihat begini, apa yang dijanjikan oleh kapitalis, materialis, ateis terhadap kesejahteraan manusia adalah gagal total. Kenapa? Contoh yang adalah memang sistem ekonomi, tapi di bahwa segala sesuatu yang berpusat kepada ataupun yang namakan dengan tempat lain karena tidak bayar 10.000. Kenapa? Karena mereka sudah membentuk cara pandang itu ditentukan oleh uang. Kenapa? Uanglah yang menaikkan seseorang dari jabatan, uanglah yang menurunkan orang dari jabatan, uanglah yang bisa memperjalankan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Modal. Nah, kalau semua ditentukan oleh modal, pertanyaannya adalah semakin banyak orang yang punya uang tidak berjiwa sosial, maka kejahatan akan semakin banyak. Pasti itu. Semakin banyak orang yang punya uang, tidak memikirkan orang yang miskin, karena dia menganggap bahwa untuk memiliki segala sesuatunya, kemiskinan akan semakin banyak. Karena kalau kemiskinan semakin ada, maka kejahatan semakin banyak. Dalam Islam, jika kemiskinan masuk dari pintu, berarti Tuhan sudah melompat dari jendela. Artinya apa? Islam harus kaya dan sayang kepada kemiskinan, orang-orang yang miskin. Salah satu bentuk advokasinya adalah sedekah dan zakat. Ada sistem penyelesaiannya secara jelas. Tapi kalau filsafat Eropa, itu lebih ditentukan oleh orangnya.
saya buka di awal. Seorang itu bisa menghibahkan dan membuat surat wasiat kepada pengadilan yang apabila dia mati, maka kekayaannya itu dilimpahkan kepada anjingnya. Jadi kita di dalam atur bagaimana area pemberian tidak kepada binatang, walaupun sebetulnya juga menentukan bahwa kita harus berbuat baik kepada alam semesta dan hewan. Tapi walaupun sekarang dalam prakteknya itu the new kind of ethics, jenis etika baru yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaannya. Saya pikir itu jawabannya ya. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima Pak. Itu mungkin Bapak tadi ada pertanyaan lagi dari teman atau menambah. Halo? Kan Masih ada pertanyaan atau tutup? Tunggu sebentar, mungkin masih ada yang mikir mungkin Bapak. Oke, siap. Ya, seperti apa teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin saya bertanya Bapak. Boleh Oke, Bapak? lanjut. Pertanyaannya, apakah bertentangan antara, sebenarnya tadi udah dijelasin sih, tapi pengen lebih jelas lagi juga. Apakah bertentangan antara agama dan filsafat, Pak? Tanyakan. Oke. Ya, begitu saja. Oke, saya ulang. Kepada teman-teman, sahabat sekalian, tadi pengalaman di Eropa, agama dan filsafat itu saling membunuh, maka di dalam doktrin gereja, serahkan urusan agama kepada dan serahkan itulah awal dari sekularisme, bahwa dunia terpisah dari agama. Maka nanti tidak jarang itu kita temukan, udahlah Ustadz lah bicara di masjid aja lah, nggak usah ikut urusan politik. Urusan agama ya itu urusan keluarga. Urusan negara itu serahkan kepada ahlinya. Loh, dalam Islam tidak ada pengalaman seperti itu. Al-Kindi, Al-Farabi, awalun yang mengkaji dan cinta terhadap ilmu pengetahuan, orang-orang yang mendalami filsafat dan cinta terhadap kebijaksanaan di periode awal, yang pertama mereka damaikan adalah antara filsafat dan agama. Wahyu. Isu yang pertama oleh filosof yang pertama, yaitu Al-Kindi, adalah agama bersumber dari Allah, tuju kepada kesejahteraan manusia. Filsafat juga adalah bersumber dari Allah dan bertujuan terhadap kesejahteraan manusia. Maka tidak mungkin bertentangan walaupun jalannya berbeda. Nah, itu yang pertama. Maka dalam Islam, Al-Quran banyak menyebutkan apresiasi yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yubsirun. Nah, banyak terminologi tentang ilmu pengetahuan, penggunaan akal, penggunaan instrumen filsafat agar manusia mempergunakannya. Jadi kalau gitu bagaimana? Saling membantu. Yaitu agama memberikan jalan kepada manusia dan filsafat dan ilmu memberikan kekuatan kepada manusia. Orang yang kuat tidak tahu jalan, nggak bisa berubah dan tidak bisa sampai kepada tujuan. Orang yang tahu jalan, tidak ada kekuatan, maka dia juga tidak sampai kemana-mana. Maka oleh sebab itu, antara kekuatan dan pengetahuan itu harus satu jalan, saling
membantu, saling melengkapi. Jadi Islam di dalam sejarah pun begitu. Maka apa dibilang oleh Rasul, seandainya aku itu gudang ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ilmu, agama, filsafat adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Saya masih sepakat dengan filosof Muslim bahwa pikiran, ilmu adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu. Maka dilihat pada surah Baqarah. Wa'allama Adama asma. Jadi Allah yang mengajari. Ya. Allah yang memberikan pengetahuan terhadap manusia. Bukan manusia yang menentukan dan memiliki ilmu pengetahuan sumber dari segala kebaikan dan keburukan. Bukan. Itu nanti jatuh kepada materialisme. Jatuh kepada pengakuan bahwa satu-satunya sumber kekuatan pengetahuan adalah manusia. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Tuhan. Tetapi Homo homini Deus. Tuhan adalah manusia adalah Tuhan bagi dirinya. Itu sekarang peel back. Ya. Terima kasih Pak. Udah tersesat. Siap. Mungkin ada yang lain teman-teman yang mau bertanya atau mau di atau gimana nih? Teman-teman ada mau nambahin atau mau bertanya silahkan dulu. Lalu tugas cendekiawan Muslim. Ali Saryati mengatakan bahwa yang disasar oleh filsafat Islam itu adalah bagaimana menciptakan manusia Rosen Fikr. Rosen Fikr itu adalah orang sadar, orang yang memiliki tanggung jawab, orang yang punya kepedulian, oke, kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab. Maka cirinya adalah berpikir bebas, kreatif, merdeka. Berpikir merdeka, kreatif, dan bebas. Itulah yang menciptakan manusia Rosen Fikr. Lalu menjadi kerjanya apa? Kalau materialisme itu adalah peradaban Amerika dan Eropa, jangan lagi itu dipindahkan ke Asia dan Afrika. Maka tugas kita bagaimana menghembuskan ruh agama, ruh spiritual kepada material, dan bagaimana memberikan pedang kepada spiritual Nabi Isa. Dan bagaimana memberikan kekuatan terhadap Islam, yaitu perpaduan antara spiritual timur terhadap cara berpikir yang ada di Eropa. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Karena kita udah kaya spiritual, maka dihembuskan kepada material rasional Eropa. Jangan nanti diambil hanya sepotong saja cara berpikir rasional dan tinggal spiritual. Dan saya sampaikan pada hari ini bahwa saling bunuh antara agama dan filsafat, antara filsafat, ilmu dan agama itu adalah pengalaman buruk yang terjadi di Eropa. Jangan lagi kita pindahkan pertikaian itu ke timur karena kita adalah memiliki etika, memiliki akhlak, memiliki falsafat tersendiri bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pikiran manusia adalah bebas tetapi memiliki frame kerangka keyakinan terhadap Tuhan. Saya pikir itu yang menjadi closing statement-nya. Dan terima kasih teman-teman, saya bangga hari ini dikasih kesempatan bertemu. Moga pertemuan ini diridhoi Allah dan bermanfaat kepada kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hotman Harahap sudah meluangkan waktunya, sudah ngasih kita arahan sebenarnya banyak sekali nih. Makanya investasi yang tinggi adalah dada ke atas katanya, yaitu pemikiran ilmu. Terima kasih Bapak. Mungkin sekian dari kami. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, atau kata-kata yang berkenan. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.